Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri MS. Yang kami hormati Pembantu Rektor 2, Bapak Warkum Sumitro, SHMH. Yang kami hormati Ketua Pusat Pembinaan Agama, Profesor Dr. Thohirul MA. Yang kami hormati para Bapak dan Ibu Dekan, para guru besar dan anggota Senat di lingkungan Universitas Brawijaya. Yang kami hormati para Bapak dan Ibu hadirin jamaah sholat tarawih dan peringatan nuzul Quran di Universitas Brawijaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, nikmat beribadah, nikmat bertarawih, nikmat Ramadan, dan nikmat berkumpul bersama dalam memperingati acara Nuzulul Quran di Universitas Brawijaya. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai rangkaian acara pada malam yang penuh barokah ini, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri MS. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'd. Yang saya hormati khusus Gus Wahid Kerang Alam, Pondok Diri, para pembantu rektor, para dekan dan pembantu dekan, para ketua lembaga di Universitas Brawijaya, dan para undangan yang saya hormati, Bapak Ibu keluarga besar, para anggota Senat Universitas Brawijaya yang berbahagia. Izinkanlah saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam sehat walafiat di bulan suci Ramadan yang berberkah dan ampunan ini. Mudah-mudahan ibadah kita selama ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk beliaulah kita semua dapat menerima kebenaran cahaya Al-Quran yang pada malam hari ini kita peringati sebagai Nuzul Quran 1435 Hijriah. Memperingati malam Nuzul Quran atau turunnya Al-Quran sebagaimana kita lakukan saat ini merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Al-Quran, kitab suci dan pedoman hidup kita yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yang diturunkan pada bulan Ramadan sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Peringatan ini juga menjadi bukti bahwa kita selalu berusaha melestarikan dan mengenang peristiwa bersejarah Islam, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran atau Nuzul Quran, dan berusaha mengambil hikmah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hadirin sekalian saya hormati, sejalan dengan harapan saya tersebut di atas, saya mengajak kepada para hadirin, juga diri saya sendiri, untuk mencermati kajian tentang Nuzul Quran yang akan disampaikan oleh Gus Wahid. Semoga dengan uraian beliau kita dapat mengambil pelajaran, memetik hikmah untuk selanjutnya kita jadikan bekal hidup kita sehari-hari. Dan akhirnya saya juga menyampaikan terima kasih dan permohon maaf pada hadirin semuanya bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini, karena seharusnya malam ini yang hadir adalah Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia
Profesor Dr. Haji Nasrul Umar, yang kebetulan pada pagi hari ini berkaitan juga dengan tidak bisa hadirnya tadi siang Ibu Direktur Utama Bu Karen, karena beliau bersama-sama menghadiri rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni peringatan Nuzulul Quran 1435 Hijriah dengan tema Nuzulul Quran, kita wujudkan masyarakat kampus beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Ceramah ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Ghazali. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa imamina وقدوتنا بالقاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Yang wajib kita muliakan Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Panjenenganipun Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Bisri. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat panjang umur oleh Allah SWT. Dan seluruh para jamaah, para dosen-dosen, juga para mahasiswa, keluarga dosen, para karyawan, juga para keluarga karyawan. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Al-Quran ditinjau dari bahasa artinya adalah bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Kalau katanya ahli nahwu, nunnya namanya nun masdariyah, Quran. Kemudian dikasih al, namanya ini al-ma'rifat litam, menunjukkan kesempurnaan. Maka Al-Quran artinya adalah bacaan yang sempurna. Informasinya pasti benar, keasliannya dijamin 100%. Kemudian muradif daripada Al-Quran atau sinonim Quran adalah kitabullah, kitabnya Allah. Dalam pelajaran tauhid, di sana ada satu istilah, setiap nama benda atau setiap isim yang diidhofahkan kepada lafaz Allah atau diistilahkan dengan idhofah bilafzil jalalah, maka menunjukkan benda itu adalah benda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum begitu. Seperti Baitullah, masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Raden Patah. Mudah-mudahan secepatnya nanti bisa selesai. Ini seingat saya sejak SMA dulu belum jadi-jadi. Mudah-mudahan nanti sama Mas Bisri diselesaikan. Saya manggilnya Mas Bisri, wong saya dulu nyeluk Sam. Jadi seperti Baitullah diartikan rumah Allah, tapi maksudnya bangunan yang dimuliakan oleh Allah.
Seperti pada zaman Nabi Soleh ada onta namanya naqatullah. Allah berfirman, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Jadi waktu itu kaum Samud meminta bukti akan kerasulan Nabi Soleh. Kemudian Nabi Soleh berdoa kepada Allah. Nabi Soleh diperintahkan mengumpulkan kaumnya di satu lapangan yang lapang. Di tengah lapangan ada batu besar. Batu besar itu dipukul, keluar onta. Onta ini disebut dengan naqatullah. Artinya adalah ontanya Allah. Maksudnya onta yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga dengan ruhullah. Maksudnya bukan ruhnya Allah atau bukan anaknya Allah. Ruhullah artinya adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga dengan kitabullah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sudah menjadi kewajiban bagi kita orang Islam untuk memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah. Cara memuliakan masjid, sholat tahiyatul masjid. Cara memuliakan Ka'bah dengan cara tawaf. Saya doakan mudah-mudahan yang belum pernah ke Mekah diberi rezeki bisa sampai ke Mekah. Ini saya mendengar dari Mas Imron ya, kakak Depak Malang Kabupaten Kota. Itu kalau bayar hajinya 2014, berangkat 2028. Kalau panjenengan bayarnya 2028, berangkatnya kiamat kurang 2 hari. Kiamat Jumat, Rebunya berangkat. Nah kalau kita sudah sampai Mekah, kemudian kita masuk Masjidil Haram, cara memuliakan Ka'bah Baitullah dengan cara tawaf. Pada saat saya belajar di Pakistan, lulus dari YIN, saya sempat belajar di Pakistan. Di sana ada seorang ulama, namanya ahli hadis beliau, namanya Dr. Umar Palanpuri. Kalau cara memuliakan masjid dengan sholat tahiyatul masjid, kalau dengan Ka'bah kita tawaf. Kalau pada zaman Nabi Soleh cara memuliakan ontanya dengan ngasih minum, maka bagaimanakah cara kita memuliakan Al-Quran? Jadi tadi saya sampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi kita orang Islam untuk memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah. Kalau sampai sesuatu itu dimuliakan Allah kemudian kita tidak memuliakannya, atau siapapun yang merendahkannya, maka Allah akan menghancurkan orang itu. Jika ada satu benda dimuliakan Allah kemudian ada satu kaum yang meremehkannya, maka kaum itu akan dihancurkan Allah SWT. Sebagaimana kisahnya kaum Samud, yang mana dia mendustakan Nabi Soleh. Onta Allah yang semestinya dimuliakan disembelih. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Nabi Soleh. Fa'aqaruha, bahkan mereka menyembelihnya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Apa yang terjadi? Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Allah menghancurkan kaum Samud dikarenakan mereka meremehkan benda atau sapi yang dimuliakan atau onta yang dimuliakan Allah SWT. Begitu juga dengan kehancuran tentara dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha, yang terkenal dengan tentara gajah. Muni gajah saudara aku kain ya, tentara gajah. Allah ceritakan, wa arsala alaihim thayran ababil. Boleh sama-sama kita baca, wa arsala alaihim thayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul.
Allah menghancurkan dengan ababil, yang mana ababil itu membawa 2 kerikil dari neraka yang disebut dengan sijil. Dan di dalam beberapa kitab tafsir, sijil itu kerikil dari neraka. Setiap sijil, setiap batu kerikil ini ada nama sasarannya. Hancurlah tentara dan yang ditunggangi yaitu gajah. Kemudian ilmuwan kafir barat mereka mengkritisi itu surat Al-Fil itu tidak benar. Surat Al-Fil itu karang-karangan. Kenapa? Dikarenakan di sekitar Mekah tidak ditemukan fosil gajah. Maka ilmuwan Islam, ulama-ulama Islam menjawab, justru itulah yang menunjukkan kebenaran firman Allah, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'ala mongko dadekno sapa Allahum ing tentara gajah ka'asfim ma'kul, seperti makanan yang dimakan terus dikeluarkan. Ya, kalau misalkan ya malam hari ini kita tadi buka makan buah apel, mohon maaf besok keluar apa para jamaah? Loh, mosok apel keluar apa? Ya, hancur. Begitulah ka'asfim ma'kul, gajah itu kalau terkena tentara dan gajahnya terkena sijil, hancur lebur. Pertanyaan, kenapa tentara Abraha dihancurkan Allah? Karena mereka mau menghancurkan Ka'bah yang dimuliakan Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ini adalah beriman kepada Al-Quran, Kitabullah, Kalamullah. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Kata Bapak Dr. Umar Palampuri, beliau katakan yang pertama adalah hifdzu al-fadhihi, menjaga lafaz-lafaznya Al-Quran. Menjaga ini yang pertama maknanya adalah menghafal. Maka alhamdulillah saya mendengar Universitas Brawijaya Malang ini untuk menghafal Quran, ya, mahasiswanya digratiskan. Alhamdulillah, ini namanya memuliakan orang yang hafal Al-Quran, dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban orang Islam yang pertama adalah hifdzu al-fadhil Quran, menjaga lafadznya Al-Quran. Sehingga para ulama menghukumi setiap orang Islam wajib fardhu ain untuk bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah saya mendengar para dosen karyawan di Unipro ini maca Quran sergap-sergap. Alhamdulillah. Saya dengar sehari ada yang 2 jus jambu, ya, sama jus. Mugi-mugi mantu niki seneng maca Quran kabeh. Amin ya robbal. Ulama berpendapat sebisa mungkin sehari 1 jus, one day 1 jus. Kalau tidak bisa minimal 1 hari setengah juz, berarti khatamnya 2 bulan sekali. Dosen baca Quran, pantes nopo sangat pantes? Sangat pantes, ya. Dekan baca Quran, pantes nopo sangat pantes? Nah, sampean jawab jangan kok pantes nopo sangat pantes? Sangat pantes. Kalau mulai rektor kawan ya. Nah, kayak gak nangis ya, tapi beliau masya Allah baca ketok ya. Jadi haknya Quran itu minimal, kata Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, orang Islam telah menunaikan haknya Quran minimal 1 tahun khotam 2 kali. Itu senang momen di sini. Ya, berarti 6 bulan sekali dia khatam. Ya, siapa yang memuliakan benda yang dimuliakan Allah, pasti dia mulia. Saya dari belajar dari Pakistan sempat jadi guru di Malaysia, Pak Rektor, Malaysia Timur, kota kecil namanya Keningau, Sabah Kinabalu, di Malaysia Timur ya.
Kalau Dr. Azhari, Nurdin M. Top itu Malaysia Barat. Sumpah saya nggak kenal Pak. Di Wasno kayak sumpah, Kadit ya, sumpah ya. Itu kalau di Malaysia, subhanallah, pelajar itu wajib punya Al-Quran saku. Dulu belum ada belum ada teknologi yang sekarang ini, handphone macam-macam. Wajib. Jadi Quran ini benar, dan sholat itu, apalagi di Pakistan ya, Pakistan ini luar biasa. 8 tahun, 7 tahun tuh hafal Quran. Dan kenapa daerah-daerah atau negeri-negeri ini senang dengan Quran? Dikarenakan dimulai dari imam-imam sholat itu Pak. Kalau sholat isya, sholat subuh itu suratnya panjang-panjang. Nah kalau di negeri kita yang suratnya kan ya triple cool ya. Triple cool lagi ya. Apa? Kurang semangat. Saya kapan itu ngimami sholat taraweh, tak pikir kok orangnya kok seperti ilmiah gitu. Saya bacakan setelah Al-Fatihah, saya bacakan surat An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Tetap makmume watu gak kudu watu di watu-watu Begitu salam saya mau baca An-Nazi'at maksud saya. Ada sing buri ana sing ngomong kul huwele. Balik naik kulhun. Jadi kadang-kadang kurang biasanya para imam untuk membaca surat yang panjang. Alhamdulillah kalau di Raden Patah ini subhanallah ya. Kapan itu alhaqumut takasur. Jadi harus membiasakan yang panjang. Kewajiban kita sebagai orang Islam yang pertama menjaga lafadznya, dan setiap kewajiban itu pasti Allah mudahkan. Jadi orang itu Pak ya, kalau diberi amanah sama Allah, pasti memang oleh Allah itu memang Allah mudahkan nanti. Sholat ini pekerjaan yang memang Allah mudahkan. Jadi bentuk tubuh kita itu memang dirancang untuk gampang sholat. Anak sikute songeten ya. Coba lihat kalau sikute kan, rukuke pantes, wong guru ruku pantes, wong lemu ruku, gak pantes, rotok bulat gitu. Jadi memang bentuk tubuh kita ini dimudahkan untuk menjalankan perintah Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka baca Quran itu pasti bisa. Siapapun yang belum bisa baca Al-Quran kemudian dia kepingin belajar, menurut ahli Quran minimal 20 pertemuan pasti bisa. Jaminannya adalah firman Allah surat Al-Qamar. Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Nah kalau kiai-kiai Jawa ngartikan begini, walaqad yassarna, nyekti temen-temen wis gampang no sopo ingsun Allah. Jadi temen-temennya 2 kali, sungguh telah fi'il mudhari fi'il madhi, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari. Maka mudah-mudahan kita dimudahkan senang baca Al-Quran ya. Bagi yang belum, jangan patah hati. Siapapun, bahkan anak yang belum bisa bicara sudah bisa diajar Quran. Bahkan anak yang masih dalam kandungan sudah bisa diajar Al-Quran. Orang tua yang sangat tua bahkan sudah pikun dengar Quran, belajar Quran bisa. Syarat ada gurunya. Jadi kalau untuk baca Quran ini otodidak, semua ulama menyatakan hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran ini mesti punya sanad. Sehingga para jamaah kewajiban bagi kita untuk ngopeni guru-guru Quran. Panjenengan para dosen ya, mohon maaf ya, kami ini yang orang luar ya, menilai dosen Unibro itu Pak, mohon maaf ya, mesti duit akeh.
dosen iki bro nayamu Jes. Lho mesti upamane dekan, wah dekan nayamu lho Jes. Kawan ya gue ya kajur ya opone prodi was makanya sampai lagi satu dosen membiayai satu santri yang ngapalkan Quran. Setuju? Satu dosen biayai berapa? Satu santri tahfidz Quran warokah. Oh, bulan-bulan begini kalau di Malaysia, saya 2 kali Ramadan di Malaysia. Bulan-bulan begini kalau di Malaysia, Pak Ustadz tuh subhanallah. Lek takon koncone ngene. Wis oleh pirang nisab cak? Oleh beberapa nisab. Orang itu dengan pengajar Quran itu perhatiannya luar biasa. Sehingga pengajar-pengajar Quran yang kualitas itu sabar. Nah, negeri kita ini kadang-kadang dengan pengajar Quran itu kurang ada perhatian. Ada satu ustadz ngajar di perumahan, telaten, tiap sore datang, pagi yang kuliah, sore datang, ngajar. Dalam 1 bulan lebih nggak dibayar. Akhirnya ustadz ini ngajarkan kepada murid-muridnya, sini kamu tak ajarkan bacaan, nanti baca di rumah ya. Diturunkan, ba fathah, ba, ya fathah, ya, ra fathah, ro, ba, ya, ro. Kanggonya ngomong tuane sing dosen Unibromang ini Pak ya. Nah terus datanya ini orang tuanya ini pengko. Saya ngerti pengko. Desainer gak ngerti. Akhirnya gini, wis gini nak, ini kamu baca di ustadz kamu ya. Shad fathah, so, ba fathah, ba, ra fathah, ro, so, ba, ro. Akhirnya ustadz ini sabar, mungkin bulan depan lerek. Pada bulan depan gak dibayar nek. Wagel ustadz ini le terakhir le. Ba dhamma bu ya fathah ya ra fathah ro. Buyar. Wis gak iso ngaji kok. Jadi ya satu kita punya kewajiban menjaga lafadznya Al-Qur'an. Tadi saya sudah izin Pak Rektor, pengajian di kampus ini oleh guyon, oleh Gus gak apa-apa Gus. Sajane aku mah kate serius, tapi ambil beliau oleh gak apa-apa. Jadi yang pertama adalah menghafal lafadznya. Bahwa dalam surat Al-Qamar Allah menjelaskan setiap orang Islam kepingin, bahkan orang kafir. Di Unmu itu ada mahasiswanya yang non muslim. Saya dulu waktu kuliah di IAIN ada mata kuliah perbandingan agama. Ada juga orang-orang yang non-muslim belajar baca Quran, bisa. Dan itu memang kelebihan Al-Quran. Jin, baca Quran pinter. Sampai ada surat jin. Ada orang nyowo, ada orang kejinan disuwo. Mocone kurang bener. Habis jinnya dielingno, kurang gawa jes, kurang gawa. Diingatkan, bacaannya keliru. Jin pinter. Kalau kita ini nggak bisa baca Quran, satu kewajiban kalau nggak diamalkan hukumnya apa? Dosa. Maka selamat ya, panjenengan selamat bagi yang sudah bisa, yang belum selamat untuk belajar dan pastikan anak-anak kita bisa membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini dibaca lafadznya, walaupun nggak ngerti maknanya, dapat pahala. 1 huruf 1 hasanah. Rasulullah bersabda alif lam mim, bukan 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau tidak salah saya pernah baca di majalah Hidayatullah. Menurut satu penelitian itu, orang Arab asli yang lahir di Mekah dan yang lahir di Madinah itu yang ngerti akan Al-Quran maknanya 100% gitu, atau di atas 80 yang ngerti dia paham itu tidak lebih dari 20%. Artinya apa? Memang Al-Quran ini bahasa Arab, tapi bukan bahasanya orang Arab, sehingga walaupun kita membaca nggak ngerti maknanya dapat pahala. 2 lembar istiqomah setiap selesai sholat atau sebelum sholat. Bukan hanya Qurannya Pak, bukan hanya bacaan Qurannya, lembar kertasnya ini aja.
Ini adalah sesuatu yang harus juga kita muliakan. Maka para pakar-pakar Al-Quran, diantaranya Imam Nawawi, Quran ini mesti harus ditaruh di tempat yang